Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kumaidi dari Universitas Negeri Makassar Prodi Gizi. Saya dari kelompok 1 yaitu kimchi. Saya dan kelompok saya telah berada di salah satu rumah produksi kimchi di Makassar. Saya sudah bersama Bu Nila. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan kelompok saya. Langsung saja, Budi. Iya. Langsung saja. Dari manakah Anda mendapatkan bahan baku untuk produksi kimchi? Untuk produksi kimchi itu semua bahan bakunya, sayurannya dan bumbunya itu semua saya belanja di pasar Kalimbu. Jadi semua asalnya dari Makassar, kecuali dari bubuk cabenya atau gochujangnya itu dia dari Korea. Supaya bisa dapatkan rasa otentik yang mirip dengan kimchi Korea. Yang kedua itu Bu, jenis sayur apa yang Anda gunakan sebagai bahan baku kimchi? Kalau jenis sayurnya itu dia ada 3, ada sawi putih, ada lobak, dan ada juga daun bawang. Itu bahan dasar utamanya, sayur utamanya dari pembuatan kimchi. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kimchi? Kalau untuk kimchi itu, jadi dia ada 2 bahan dasar, ada sayurnya dan ada juga sausnya. Kalau untuk sayurnya itu dia pakai sawi, lobak, sama daun bawang. Nah, sedangkan untuk sausnya pakai bubuk cabai, jahe, terus ada juga bubur tepungnya, ada juga apa lagi ya? Ada juga apa namanya? Apa bawang yang ada misalnya? Bawang bombay, ada juga bawang bombaynya. Itu sih bahannya, sederhana. Kalau boleh tahu berapa jumlah sawi yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi? 1 kali produksi itu biasanya 140 kilo. 1 kali produksi, 1 kali putaran. Baru setelah itu difermentasikan dan dikirim ke pemesannya. Bagaimana proses pembuatan kimchi? Proses pembuatan kimchi itu pertama kita cari dulu sawi segar, itu biasanya subuh itu kita cari sawi segar, terus kita pilih di sana yang tidak ada ulatnya, dia tidak ada ulatnya, terus sawinya itu kering, terus dia masih segar. Biasanya masih segar itu dia terasa dia keras kan, tidak layu. Kemudian baru diproses dibawa ke rumah untuk diasinkan. Setelah diasinkan selama 1 hari, baru nanti dicampur sama bumbu yang memang sudah dibuat kemarinnya. Bumbu biasanya itu kita sebutnya saus merahnya, untuk dicampur ke sawinya, baru nanti difermentasikan, baru di packing. Bagaimana proses fermentasi kimchi bekerja dan mengapa fermentasi penting dalam pembuatan kimchi? Jadi itu kimchi memang asalnya makanan fermentasi dari Korea, makanya kimchi itu penting di dalamnya itu dia ada bakteri baiknya. Nah, faktor yang bikin dia terfermentasi itu adanya kandungan bawang putih sama lobak di dalamnya. Jadi itu tempat untuk tumbuhnya itu bakteri baiknya, dan dia harus kedap udara. Jadi begitu dia proses fermentasinya. Jadi tidak boleh ada kebocoran udara biasanya dalam kemasannya atau pada saat proses packingnya, supaya fermentasinya itu sempurna. Bagaimana kimchi mengaruhi rasa, tekstur, dan nilai gizi dari bahan-bahan yang digunakan? Ya. Semakin lama kimchi itu difermentasi, rasanya itu dia semakin kecut, tapi ada juga rasa umami yang keluar. Rasa umami itu seperti rasa MSG, tapi dia alami. Nah, kalau dari segi teksturnya itu semakin lama itu dia akan semakin lembut. Jadi untuk awal-awal misalnya minggu pertama itu dia masih renyah kayak sayur biasa, kayak sayur mentah. Lama-lama itu dia sudah mulai lembut, terus rasanya makin asam dan makin umami dia. Lagi?
Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara menyimpan kimchi yang sudah jadi dan berapa lama umumnya bisa disimpan? Cara menyimpannya itu kita biasa simpan di suhu -4 atau bisa juga di kulkas. Jadi lamanya untuk penyimpanan itu, kalau proses fermentasi untuk bisa dimakan rasanya seimbang itu biasanya setelah 4 hari dalam kulkas. Tapi kimchi itu dari negara asalnya Korea itu bisa dimakan bahkan setelah disimpan selama 1 tahun. Nah, kalau di kimchi mau lagi kita kasih masa expirednya itu selama 6 bulan dengan catatan kimchinya harus disimpan di lemari pendingin. Kalau boleh tahu, bagaimana pemasaran produk kimchi? Kalau pemasaran produknya itu kita biasanya jual ke langsung customer dan bisa juga ke B2B atau business to business kayak ke toko-toko frozen food. Jadi kita supply ke frozen food setiap ada permintaan kimchi dan juga disuplai di beberapa marketplace. Supaya penjualannya itu lebih mudah dan gampang. Demikianlah wawancara kami hari ini dengan produsen kimchi. Terima kasih atas waktunya Bu telah menyempatkan wawancara untuk kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.